Oke, di sini gue ada sebuah paket yang sangat-sangat excited ya. Ya, gue bakal unboxing barang ini. Udah, wah gila sih. Penantian yang cukup panjang. Barang ini udah lama banget ada di sini, ada di tempat gue. Tapi gue nggak ada waktu cuy, nggak ada waktu main buat unboxing. Dan sekarang gue bakal unboxing barang ini. Jadi ini adalah sebuah handphone Sultan, HP super super duper mahal. Handphone seharga apartemen, ya gila gak tuh, mahal banget gitu kan, mahal banget ya kan. Gue sampai jual harga diri gue buat beli handphone ini. So tanpa basa-basi, tanpa babi bu babi ya, tanpa babi bu bebo, kita langsung unboxing aja. Udah lama banget gue nggak buat video-video unboxing lagi. Anjay, gila cuy. Ini gue terakhir buat video unboxing tuh tahun kapan ya? Tahun 1990-an kali ya kan. Sekarang ini yang gue unboxing, yang gue bahas tuh barang-barang yang ada di link-link online shop gue ya kan. Ya, si tai ini emang gitulah kalau YouTube sekarang ya kan. Dan aduh gila sih, kotaknya berlapis-lapis, ada bubble lagi. Widih, gak sabar gue. Dan ini sorry kalau ada suara, mungkin lu denger di video ini ada kayak suara pesawat lewat ya. Soalnya gue buat video unboxing sambil dikawal sama pesawat ya. Jadi harap maklum ya kan. Nah, anjay. Wah, gila nih. Ini bubble wrap ini nih terbuat dari lapisan plastik yang dimana dia itu faktanya bubble wrap ini tuh berwarna bening cuy. So udah warna bening, dan faktanya lagi bubble wrap ini tuh dia tuh ada bubble-bubble yang bisa kita tuh petes-petes gini. Dan faktanya juga bubble wrap ini tuh dipakai sama orang buat packing kayak buat jual HP, jual apa ya, ujung-ujungnya tetap bubble wrap. And for the fact ya, bubble wrap ini bisa lo dapat di online shop, e-commerce manapun karena orang banyak jual. Dan bubble wrap ini lo juga bisa dapetin di toko buku mungkin, atau di toko-toko plastik. Dan sekarang gue udah sering lihat bubble wrap ini ada di toko-toko kayak toko-toko kue gitu ya. Mungkin udah banyak sekarang toko-toko kue yang jual online, jadi butuh bubble wrap, dan bubble wrap ini juga dijual. Dan faktanya juga bubble wrap ini tuh banyak dipakai sama orang buat kirim-kirim yang sangat fragile. Contoh kayak yang kaca-kaca yang gampang pecah ya kan, ya buat kirim hati-hati yang kesepian soalnya lagi pecah ya kan. Nah itu dikirimnya di package-nya tuh pakai bubble wrap ini. Dan bubble wrap ini biasanya kalau kita pegang ya nggak kenapa-napa di tangan. Dan faktanya lagi bubble wrap ini kalau kita sentuh sama tangan, nah dia berasa cuy, parah ya kan. Dan paling signifikannya lagi, bubble wrap ini tuh kalau dipegang tuh ada bunyinya tuh. Tuh, wah gila sih, parah ya kan, parah banget gitu. Dan lebih faktanya lagi, yang lebih menegangkannya lagi, bubble wrap ini tuh kaget loh gue, ternyata dia tembus ditusuk sama pisau. Tuh bisa begitu ya, gila. Dan gue lebih mencengangkannya lagi, bubble wrap ini tuh dia ternyata tuh kalau ditarik tuh keras. Dan lo tahu kenapa? Ternyata ada lakban bening di sini. Gila. Ini sangat terstruktur dan sistematis sekali ya, bisa menjadi kombinasi yang advance sehingga menimbulkan suatu kolaborasi yang sangat perfeksionis dan in-depth dan sesuai spesifik, dan saintisnya itu sangat mengeras sekali sehingga kemungkinan 13,6% itu mengalami kelenturan itu lebih padat, dan sekitar kuadrat triliun gitu dia mengeras ketika dibutuhkan. Mungkin tekanan gravitasi itu 0,3 dan daya tarik di kang kurirnya itu sekitar 0,4 menghasilkan bunyi yang seperti ini. Gila sih, gue kaget sih. Dan faktanya lagi bubble wrap ini tuh nggak habis-habis. Jadi kalau seandainya lu habis stok bubble wrap itu, lu tinggal cari dimanapun tuh ada sekarang ya kan. Nggak mesti di online shop yang kayak gue bilang tadi di pinggir jalan tuh, bubble wrap itu sekarang sudah ada. Sadis sih. Dan mana ya, gila sih, gue entah kenapa gue suka banget sama bubble wrap ini cuy. Dan faktanya lagi bubble wrap ini tuh bisa diremuk cuy. Nih gue kasih lihat ya, gue kasih paham kalau nih. Ya kan bisa diremuk men, gila ya kan.
sadis emang. Dan nih bubble wrap ini ada fungsi lain, mungkin ini penemuan gue ya. Bubble wrap ini tuh bisa dibersihin ya. Nih misalnya meja lo berantakan, nah tuh bisa buat gini cuy. Hanya. Dan ini bisa multifungsi ya bubble wrap ini. Contoh kayak nih ya, ini gue iniin dulu bentar. Nih. Nah bubble wrap ini bisa dijadiin buat seandainya. Nah, seandainya tangan lo ada yang kena luka, nah digulung kayak gini cuy, nah darah lo tuh nggak bakal jalan. Gila sih, parah. Dan multifungsi banget. Nah, gua sekedar tahu aja, tips and trick aja, cara meletusin bubble wrap nih secara cepat. Kita gunakan ke 10 jari kita. Tuh. Harus seperti ini. Jadi menurut gue kalau di petes-petes kayak gini tuh perfeksionis banget, gila sih. Dan menurut gue bubble wrap ini tuh sangat-sangat berguna sekali dalam kehidupan kita. Mungkin sekitar informasi juga buat lo, bubble wrap ini tuh di tahun sekitar 1870-an itu biasanya dipakai sama kurir kita ya buat COD-COD-an. Terus bubble wrap ini 1300 sebelum tahun Masehi itu biasa dipakai buat kirim balsam, biasalah. Pada kala itu bubble wrap ini diperlukan untuk proyek pembukuan si Firaun ya kan. Jadi perlu balsam yang di package dengan aman, dengan safe. Dan bubble wrap ini sangat berjasa. So menurut gue bubble wrap ini wah gila sih. Parah sih, gila. Dan gue tuh selalu excited sama bubble wrap ini. Dan menurut lu gimana nih? Bubble wrap ini apakah masih perfect atau enggak kalau dipakai setelah di peel, di unboxing just like this, itu fucking bubble wrap ini? Menurut gue ini udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi kalau lu mau kreatif dikit, mau hemat dikit nih, gue buktiin ya, bubble wrap ini nih masih berfungsi. Ini gue ada iPhone seharga motor. Ini kalau digulung, nah nih bubble wrap ini masih perfect ya. Dan handphone itu bakal safe juga. Ini yang kayak gini-gini nih, bubble wrap ini nih masih bisa banget cuy. Nih tuh, tuh, lu bisa lihat kan? Perfect cuy. Nah ini tinggal dililit-lilit pakai lakban bening. In fact juga bubble wrap ini juga melindungi lo dari kayak package lo itu kayak sangat-sangat rentan terhadap air. So jadi air-air yang masuk ini bisa langsung terbelokkan dengan bubble wrap ini. Bubble wrap ini menggunakan teknologi nano yang dimana pori-porinya itu sangat rapat sehingga air nggak bisa masuk ke dalam. Jadi menurut gue bubble wrap ini sangat berfungsi sekali. Oke, menurut gue ya bubble wrap ini tuh udah top the limit lah, udah nggak bisa diapain ya kan. Jadi menurut gue fine, kalau lu butuh bubble wrap please langsung aja beli ya kan. Jadi menurut gue lu nggak bakal rugi sama bubble wrap. Oke, terus gue lupa cuy, tadi bubble wrap itu kan berfungsi untuk membersihkan meja, dan meja gue agak kotor ya kan. Nah sekarang gue udah capek ngejelasin bubble wrap. Sengaja gue ngejelasin bubble wrap karena penonton gue itu rata-rata baru keluar dari goa ya. Jadi gue harus menjelaskan secara in deep and to very detail, cause biar penonton gue pada ngeh. Di tahun 2023 teknologi bubble wrap sudah makin berfungsi. Dan yaudah, sekarang kita unboxing handphone seharga apartemen. Dan gila sih, wah sadis ya kan. Inilah, dan gila. Sabar banget gue cuy. Wah meja gue lecet kan. Kita harus pelan-pelan berarti teman-teman. Wah, widih, handphone seharga apartemen. Anjay. Kita singkirkan. Nah, bubble wrap ini sangat berguna sekali sehingga bubble wrap ini melindungi paket yang tadi kalian lihat. Tanpa bubble wrap ini gue nggak bakal bisa pesen dengan safe, very safely come to my home ya kan, just like the sebelum dikirim ya kan. Jadi menurut gue bubble wrap ini sangat berfungsi sekali. So kalau lu nggak percaya bubble wrap ini sangat berguna, gue bakal buktiin ya. Kalau kita taruh di sini dan kita peel bubble wrap di atas ini, dan kalau kita sentuh nih, dia tuh kayak ada efek membal. Beda dengan tanpa bubble wrap. Tuh lebih creaky, lebih keras. Jadi lo tuh bisa langsung pecahin barang yang ada di dalam bubble wrap ini. So menurut gue bubble wrap ini sangat berguna sekali. Dan lo bisa lihat ya, lo nih ya, ternyata gue baru tahu kalau kita tonjok bubble wrap ini dia meletek.
Gila men, gue baru tahu. Gue kira bubble wrap itu sangat kuat, tapi ketika digulung-gulung seperti ini, bubble wrap ini meskipun meledak nih, dia tuh tidak langsung kletek-kletek karena dia ada efek elastisitasnya dari si bubble wrap ini. So bubble wrap ini melindungi iPhone seharga motor ini. Jadi menurut gue fungsi dari bubble wrap ini sangat-sangat banyak ya kan. Jadi menurut gue ya inilah fungsi bubble wrap yang sebenarnya. Oke, kita balik lagi ke topik. Oh gue lupa, ternyata bubble wrap itu kan bisa dipakai buat bersihin meja. So gue bersihin dulu mejanya. Dan ini dia handphone seharga apartemen. Anjay. Jadi ini adalah Aldo L168. Ini adalah klon dari handphone Fair 2. Handphone Fair 2 itu harganya ratusan juta. Ada klonnya, ada tiruannya yang versi ibaratnya kalau iPhone tuh HDC. Nah kalau ini versi bukan HDC-nya, ini versi nyelenehnya. Jadi the real name-nya, maksudnya the real fake ya, ini adalah handphone seharga apartemen, miniatur apartemen. Anjay. Jadi ini adalah handphone Aldo. Gue beli harganya cuma ratusan ribu kalau dicek di e-commerce lain. Kalau dibandingin harganya setara lah sama miniatur apartemen. Jadi yaudah kita langsung unboxing aja dulu. Tapi sebelum unboxing gue bakal kasih lihat dulu. Kalau biasa tuh unboxing HP seharga rumah si Vertu ini tuh kotaknya tuh eksklusif ya kan. Lebih gimana gitu. Tapi kalau ini dia simple. Dan perlu gue notice ini versi nyelenehnya ya, bukan klonnya. Kalau klonnya itu kayak 1:1 sama gitu, cuman bukan aslinya ya kan. Nah di sini lo bisa lihat ada tulisan telepon seluler Aldo listrik dan lain-lain, PT Alfa Dunia Online. So ya lo bisa lihat nih ada emailnya dan lain-lain. Dan ya nih, ini kalau nggak salah gue pilih yang warna brown ya. Nih gue tunjuk nih brown, gue pilih yang brown. So tampilan belakangnya seperti ini. Gue nggak tahu ya ini dalamnya kayak gimana. Gue jujur nih baru pertama kali gue unboxing handphone seharga apartemen miniatur. Nah, oke, kita langsung coba unboxing. Oh, ternyata tak ada segel ya. Gue pikir di bawah ada segel cuy. Ternyata tak ada segel ya. Jadi kita langsung unboxing aja. Dan tete titit tete. Nah, ini dia handphonenya. Handphone seharga apartemen. Miniatur apartemen. Nah, kita langsung unboxing. Oh, handphonenya belakangan dulu cuy ya. Kita singkirkan dulu, kita lihat apa yang ada di dalam handphone seharga miniatur apartemen ini. Nah, di sini lo bisa lihat kita dapat adaptor charging. Kalau gue tidak salah ya, kita coba buka dulu adaptor chargingnya. Wih. Dan benar sekali ini adalah adaptor charging dan lo bisa lihat nih. Asli Aldo cuy, anjay. Dan nextnya ada baterai berapa mAh? Di sini lo bisa lihat, ini baterainya 800 mAh. Oke, baterai, ini adaptor, dan nextnya kita dapat kartu garansi. Untuk garansinya, di tulisan Maps Indonesia nih situasinya. Kita lihat nih di mana aja lokasinya. Oh, anjir jatuh. Ini kalau lo bisa lihat service center si Aldo ini ada Jakarta, Pontianak, Jambi, Manado, Mamuju, Surabaya, Lampung. Ya nggak Sabang sampai Merauke banget tapi enough lah. Terus ini dapat headset dan ini apa lagi nih? Ini buku manualnya. Terus ya udah habis. Kita langsung aja buka baterainya. Ini mirip ya, ini kayak baterai Nokia anjay. Ini kita langsung buka ya dulu baterainya ya, baterai yang mAh-nya cuma 800. Dan ini deh handphone ya. Anjay, singkirkan dulu biar bersih minyak gue. Gila. Anjay. Gimana ini? Mana depan mana belakang ya? Ini dia boy. Gila. Oke, ini dari klikannya. Ini serius men, ini handphone berat cuy. Cuma ini handphone berat. Anjir, ini HP berat gila. Kita langsung pasangkan saja. Kok baterainya kayak agak kita bisa nyala nggak nih ya? Semoga ya nggak kenapa-napa. Soalnya ini kan old stock ya, jadi wajar kalau seandainya. Dulu, SIM-nya belum masuk tadi. Ini stok jadul, jadi wajar kalau baterainya kayak agak-agak berisi gitu. Ini masih ada anti goresnya, kita coba buka dulu, kita coba kletekin.
Widih. Wih, tulisan Aldo emang kilat-kilat sekali cuy. Oke, langsung kita coba nyalakan apakah handphone ini masih nyala atau tidak. Oke, pokok. Anjay, masih nyala boy. Handphone seharga miniatur apartemen ya kan. Jadi menurut gue HP seharga miniatur apartemen ini sangat berasa sekali sih. Ini wah mewah banget sih. Ini terbuat dari emas 80 karat ya, lu bisa lihat nih. Emas 80 karat dan ini terbuat dari Gundurwo Glass. Jadi bagian kacanya ini dia grade-nya di atas Gorilla Glass. Jadi seperti yang lu tahu, ini buatan Kerawang layarnya Gundurwo Glass ini. Menurut gue kalau seandainya dibacok pakai golok nggak bakal mempan ya. Soalnya Gundurwo Glass ini diciptakan sama orang Kerawang, udah dikasih isian, jadi ya jimatnya kuat ya, ada tekbalnya layarnya, jadi nggak bakal pecah kalau digolok. So kalau dari detail seperti ini adalah sebuah emas 80 karat. Menurut gue ya parah sih, sadis. Dan wah gila. Dan ya udah mungkin sampai di sini unboxing gue sebuah handphone seharga miniatur apartemen. Jadi menurut gue gimana handphone seharga miniatur apartemen ini? Apakah sangat luxurious ya, sangat mewah? Menurut gue ini handphone apa mana iPhone seharga motor gue. Nih kalau dibandingin ya, nih iPhone ini kelihatan kayak walkie talkie dibandingkan ini, parah.